Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan 308023000043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori Alfred Adler, yaitu individual psikologi. Individual psikologi dicetuskan oleh Alfred Adler yang merupakan seorang dokter, psikoterapis, dan penemu aliran individu psikologi yang memiliki pandangan optimis terhadap manusia dan memiliki gagasan social interest, yaitu adanya rasa menyatu dengan manusia lain. Menurut Adler, manusia sebagian besar dimotivasi oleh lingkungan sosial serta keinginannya untuk striving for success or superiority, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk memilih kehidupannya mau seperti apa. Namun, hal tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kemudian, manusia bertanggung jawab atas pembentukan kepribadian dirinya sendiri. Selanjutnya, tingkah laku manusia dibentuk oleh pandangan individu terhadap masa depannya. Individu yang sehat mental adalah individu yang sadar dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan mengetahui alasan atau motivasi dari melakukan tindakan tersebut. Tingkah laku tersebut atau tindakan tersebut dilakukan secara sadar. Kemudian selanjutnya ada subjective perception. Inferiority, feelings, and compensation. Menurut Adler, semua individu itu memiliki kekurangan atau kelemahan, terutama secara fisik, dan hal itu seringkali memicu perasaan rendah diri. Inferiority di sini bisa secara fisik, bisa secara menurut orang itu tidak kelihatan, tetapi kita tuh merasa rendah diri. Padahal sama orang lain itu tidak kelihatan, tapi kita tuh merasa insecure dengan adanya sesuatu tersebut. Kemudian untuk menutupi kekurangan tersebut, individu akan berusaha untuk mengkompensasi dalam bidang lain. Kemudian fictionalized goals. Basically, individuals do something because there is goal for the future, not the past. Pada dasarnya, individu melakukan sesuatu karena adanya tujuan ke masa depan, bukan ke masa lalu. Kemudian, the goals is fictional but can be a driving force for individuals and doing something. Tujuan itu bersifat semu, tetapi dapat menjadi pendorong bagi individu dalam melakukan sesuatu. Contohnya seperti kita mau sukses, kita mau kerja, itu kan masih mau kerja di sini, itu kan masih fiksi, tetapi itu dapat mendorong kita untuk melakukan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya ada striving for superiority or striving for success. Karena tadi setiap orang itu memiliki rasa inferior atau rendah diri, maka setiap individu selalu ingin menjadi yang sempurna atau mengejar kesempurnaan untuk menutupi rasa inferior yang ada dalam dirinya. Kemudian selanjutnya itu superioritas merupakan suatu gerak yang mengarahkan individu pada kesuksesan, terutama dalam konteks sosial. Jadi menurut Adler, kalau mau jadi superioritas itu bukan secara individu tetapi secara sosial. Dalam tanda kurung bisa membantu secara sosial atau individu bermanfaat bagi banyak orang, bagi orang yang di sekitarnya. Kemudian menurut Adler, individu yang sehat mental itu memiliki striving for success, untuk kesuksesan bersama, all humanity. Jadi dia tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia juga memperhatikan kepentingan bersama yang baik untuk masyarakat di sekitarnya. Kemudian individual yang patologis memiliki motivasi striving for superiority, untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak memedulikan kepentingan bersama. Jadi dia itu melakukan segala cara, menggunakan cara untuk mencapai kepentingannya, untuk menutupi rasa inferioritasnya dengan tanpa memperhatikan perasaan orang lain atau keadaan orang lain. Kemudian selanjutnya ada
Social interest. Social interest menjelaskan bagaimana manusia memiliki dorongan alami untuk peduli, bekerja sama, dan membantu orang lain. Menurut Adler, kita tidak hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang hanya bisa bahagia dan sukses jika terhubung dengan orang lain. Social interest berarti rasa kepedulian terhadap masyarakat dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain demi kebaikan bersama. Adler percaya bahwa rasa ini sudah ada saat kita dilahirkan, tetapi harus dikembangkan melalui pengalaman sosial, pengalaman hidup, terutama dari keluarga dan lingkungan. Adler percaya bahwa orang yang memiliki minat sosial yang kuat cenderung lebih sukses secara mental dan lebih bahagia. Hidup yang bermakna menurut Adler adalah ketika kita memberi manfaat bagi orang lain, bukan hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Kemudian selanjutnya ada style of life. Style of life merupakan cara unik seseorang atau dari setiap individu yang berjuang untuk mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh konsep diri. Konsep diri itu tidak bisa lepas dari masa lalunya atau rasa inferioritas atau masa kecil dan sebagainya. Perasaan terhadap orang lain dan berjuang untuk mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh konsep diri dan perasaan terhadap orang lain dan sikap terhadap dunia. Kemudian selanjutnya, gaya hidup dalam mencapai tujuan itu, setiap individu memiliki gaya hidup yang berbeda. Tidak ada dua orang yang mengembangkan gaya hidup yang sama. Meskipun kita kembar gaya hidup kita itu pasti berbeda. Gaya hidup berbeda, tujuan berbeda, tujuannya juga pasti berbeda. Kemudian selanjutnya ada creative power. Menurut Adler, individu menciptakan kepribadian dirinya sendiri dengan mengkonstruksi sifat-sifat aslinya dengan pengalaman yang diperoleh. Dengan creative power ini, individu memiliki kekuatan untuk bebas untuk memaknai inferioritasnya, menciptakan gaya hidup dan tujuan hidupnya sendiri-sendiri. Jadi individu bisa memilih masa depannya sendiri dan menentukan tujuannya sendiri. Kemudian selanjutnya ada dua metode dasar dalam meraih tujuan hidup menurut Adler yang digambarkan seperti ini, yaitu innate driving force, daya juang bawaan, bahwa seseorang itu memulai hidupnya dan mempunyai dorongan bawaan untuk berjuang. Kemudian physical deficiencies atau kekurangan fisik, membuat ia sadar bahwa secara fisik ada kelemahan atau kekurangan sehingga muncul rasa feelings of inferiority, perasaan rendah diri. Perasaan ini masih wajar karena semua orang juga punya, walaupun bentuknya beda-beda. Kekurangan dan rasa inferioritasnya juga pasti berbeda-beda. Tetapi tergantung cara kita memperlakukannya mau seperti apa. Apakah ke kanan atau ke kiri? Yang ke kanan itu yang normal feelings, perasaan yang dia sadar bahwa dia punya kekurangan, tapi dia tuh dibawa normal aja, dibawa santai aja gitu, karena setiap orang juga mempunyai kekurangan. Nah dia tuh ya udah gitu, aku juga punya kekurangan, mereka juga pasti punya kekurangan. Nah yang normal ini kemudian pasti social interestnya bagus gitu. Social interestnya tuh minat sosialnya tuh bagus dan kita itu tidak menutup diri dari orang lain gitu. Kemudian orang yang seperti ini tuh lebih, karena dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, jadi dia mementingkan kepentingan bersama, maka dia juga final goalnya adalah untuk kepentingan bersama juga.
tujuan akhir yang dirasakan juga pasti jelas gitu. Itu orang yang striving for success. Kemudian orang yang dilebay-lebaykan itu yang ke kiri itu perasaan yang berlebihan, karena dia tuh dia sadar punya kekurangan tapi dia tuh tidak berusaha gitu, tidak berusaha untuk menghilangkan rasa inferioritasnya, sehingga dia tidak social interestnya tuh kurang gitu. Personal gain, jadi dia tuh hanya peduli dirinya sendiri dan tidak dapat berintegrasi pada masyarakat. Dia tuh bukan egois, bisa jadi egois sih, tetapi dia tuh lebih tepatnya tidak ketidakmampuan menjalin hubungan dengan orang lain, hubungan harmonis dengan orang lain. Kemudian tujuannya juga pasti personal superiority, jadi keuntungan pribadi. Jadi yang dipikirkan tuh hanya dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain bagaimana gitu. Jadi yang penting saya gitu, yang penting saya gimana ke depannya gitu, tidak mementingkan orang lain di sekitarnya. Nah, orang yang seperti ini tujuan hidupnya tuh samar-samar. Jadi dia tuh orang yang seperti ini tuh pasti memiliki rasa, aku buat apa ya hidup gitu, buat apa ya, kayak gak bermakna gitu. Dia tuh belum merasakan tujuan hidup yang jelas gitu. Kemudian selanjutnya ada abnormal development. Abnormal development adalah perkembangan abnormal terjadi ketika seseorang gagal mengembangkan minat sosial yang sehat dan mengalami ketidakseimbangan psikologis. Kemudian penyebab utama perkembangan abnormal. Yang pertama yaitu lack of social interest, kurangnya minat sosial. Orang yang kurang minat sosial itu cenderung set unrealistic goals, menetapkan tujuan yang tidak realistis. Kemudian live in their own world, hidup di dunia mereka sendiri. Yang ketiga yaitu memiliki gaya hidup yang kaku dan dogmatis. Terus penyebab utama perkembangan abnormal, faktor eksternalnya yaitu kekurangan fisik yang berlebihan. Dan dia tidak bisa menerima gitu kekurangan fisik tersebut. Kemudian pampered style of life, gaya hidup yang manja. Orang yang hidupnya dimanja itu, yang dimanja sejak kecil itu cenderung memiliki sifat bahwa mereka berhak mendapatkan yang ia mau gitu, karena dari kecil selalu dituruti sama orang tuanya. Jadi dia menganggap bahwa orang lain juga bisa menuruti semua kemauan dia gitu. Kemudian selanjutnya ada gaya hidup yang terabaikan. Orang yang gaya hidup terabaikan adalah mereka yang mengembangkan social interest-nya yang sangat rendah, cenderung membuat gaya hidup yang mengabaikan dirinya sendiri. Mereka tidak percaya diri pada dirinya sendiri dan tidak mampu untuk beroperasi dengan individual lain untuk kepentingan bersama. Kemudian ada safeguarding tendencies, kecenderungan menjaga. Safeguarding tendencies merupakan pola tingkah laku yang dikembangkan individu untuk melindungi self-esteem-nya dari dipermalukan oleh orang lain. Safeguarding tendencies berfungsi untuk menyembunyikan gambaran dirinya atau self-image-nya yang berlebihan.
Kemudian yang pertama ada excuse atau alasan. Alasan itu berfungsi untuk melindungi sense of worth yang palsu yang dimiliki individu tersebut. Biasanya orang yang beralasan dengan menggunakan ya intinya misalkan dia tuh apa ya, kayak tapi kan aku gini mau gimana lagi, kan ini udah terjadi gitu, misalkan gitu. Gue kemudian ya aku kan udah melakukan ini tapi gara-gara itu jadi gak bisa gitu, misalkan gitu. Mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka dan lebih memilih untuk menyalahkan lingkungannya. Kemudian aggression itu kecenderungan untuk meremehkan pencapaian orang lain dan melebihkan pencapaian diri sendiri. Kecenderungan ini bisa muncul dari mengkritik orang lain atau menggosipkan orang lain. Kemudian yang aggression. Kemudian ada accusation. Accusation ini kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan diri sendiri. Selanjutnya ada self-accusation. Self-accusation ini adalah kecenderungan untuk menyiksa diri sendiri dan menimbulkan rasa bersalah dari orang lain. Selanjutnya ada withdrawal. Terdiri dari moving backwards, not taking action, and hesitating. Moving backwards ini bisa terjadi pada situasi antara orang tua dan anak yang dimanja. Kemudian not taking action ini mereka tidak bergerak ke arah apapun atau tidak berprogres, tidak maju atau tidak mundur. Mereka berusaha untuk menghindari semua tanggung jawab dengan memastikan bahwa mereka itu juga tidak dapat merasakan kegagalan. Kemudian selanjutnya hesitating. Biasanya terbentuk penundaan. Hesitating itu biasanya terbentuk karena penundaan. Mereka terus menunda-nunda dalam melakukan suatu hal sampai akhirnya mereka dapat menggunakan alasan. Ya udah mau gimana lagi, kan udah telat gitu misalkan. Kemudian selanjutnya ada creating one's own obstacles. Menciptakan hambatan sendiri. Selanjutnya ada masculine protest. Masculine protest terjadi karena seseorang berusaha menunjukkan dominasi atau kekuatan, baik laki-laki maupun perempuan, karena tekanan budaya yang menganggap maskulinitas lebih unggul. Abnormal development menurut Adler adalah hasil dari kurangnya minat sosial, kurangnya minat sosial dan perasaan rendah diri yang berlebihan. Dan juga pengaruh budaya atau pola asuh yang tidak seimbang. Hal ini menyebabkan individu mengembangkan mekanisme perlindungan diri yang menyulitkan mereka untuk beradaptasi dengan dunia secara sehat. Kesimpulannya dari presentasi saya adalah teori psikologi individual dari Adler menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemampuan kreatif untuk merancang kehidupannya sendiri. Adler percaya bahwa motivasi utama manusia adalah dorongan untuk mengatasi keterbatasan dan mencapai kesuksesan, baik secara pribadi maupun sosial. Namun kegagalan dalam mengembangkan minat sosial dapat menyebabkan perkembangan yang tidak sehat, di mana individu menjadi terisolasi, defensif, dan sulit beradaptasi. Sebaliknya, individu yang sehat secara psikologis mampu memanfaatkan kekuatan kreatifnya untuk mencapai tujuan dengan cara yang fleksibel, kontributif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Teori Adler memberikan pandangan optimis bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk mengubah hidupnya melalui kesadaran, pilihan, dan tindakan yang bermakna.
Sekian presentasi saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.